Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Marcella Sihombing dengan NPM 2212011315. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya untuk memaparkan makalah saya yang berjudul Penanganan Perkara Persekongkolan Tender dan Penerapan Perubahan Perilaku dalam Perspektif PKPPU nomor 2 tahun 2023. Yang pertama, saya akan membahas mengenai latar belakang. Seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya setiap pelaku usaha yang menjalankan kegiatan usaha akan menimbulkan persaingan usaha. Persaingan usaha dibagi menjadi dua, yaitu persaingan usaha yang sehat dan persaingan usaha yang tidak sehat. Persaingan usaha yang sehat dilakukan dengan jujur, dengan cara menciptakan produk yang bermutu. Sedangkan persaingan usaha yang tidak sehat atau yang tidak jujur dilakukan dengan cara unfair competition, melanggar hukum, dilakukan dengan tidak wajar dan juga merugikan pesaing. Nah, untuk ini diperlukanlah sebuah aturan hukum yang memberi arahan dan tata cara penegakan hukum yang dapat dilakukan. Hal ini diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang menyatakan bahwasanya pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya beralaskan dengan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antar kepentingan pelaku dan juga kepentingan umum. Selanjutnya, adapun tujuan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ini diatur dalam pasal 3 yang berbunyi, yang pertama, menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Yang kedua, mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil. Yang ketiga, mencegah praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha. Dan yang terakhir, terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha. Nah, salah satu bentuk dari persaingan usaha yang tidak sehat yang sering terjadi adalah persekongkolan tender. Persekongkolan tender dimaksud sebagai konspirasi usaha, yaitu suatu bentuk kerjasama dagang di antara pelaku usaha dengan maksud untuk menguasai pasar yang bersangkutan bagi usaha dengan maksud untuk menguasai pasar yang bersangkutan demi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol tersebut. Nah, untuk itu di sini lahirlah sebuah komisi pengawas persaingan usaha yang selanjutnya disebut sebagai KPPU yang bertugas untuk menangani, memutuskan atau melakukan penyelidikan suatu perkara yang tidak dapat dipengaruhi oleh pihak maupun yang bersifat independen. Jadi KPPU ini bersifat independen. Nah, selanjutnya ada juga dalam pelaksanaan penanganan perkara terdapat mekanisme yang namanya perubahan perilaku. Nah, perubahan perilaku ini diberikan sejak penyelidikan dengan tujuan memberikan kesempatan bagi pelaku usaha untuk memperbaiki diri dan menghentikan tindakan yang mengarah pada pelanggaran. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai rumusan masalah. Berdasarkan uraian tentang latar belakang tadi yang sudah saya sampaikan, di sini ada dua permasalahan yang saya angkat. Yang pertama, bagaimana penanganan persekongkolan tender berdasarkan PKPPU nomor 2 tahun 2023, dan yang kedua, bagaimana mekanisme penerapan perubahan perilaku dalam perkara persekongkolan tender menurut PKPPU nomor 2 tahun 2023. Pembahasan yang pertama yaitu terkait dengan bagaimana penanganan persekongkolan tender berdasarkan PKPPU nomor 2 tahun 2023. Namun sebelumnya perlu kita mencari tahu dulu apa arti dari tender. Tender diartikan sebagai tawaran untuk mengajukan harga, untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang atau jasa, untuk menyediakan ataupun untuk memberikan kesempatan kepada pelaku usaha untuk mendapatkan barang atau jasa dengan harga termurah dan kualitas yang terbaik. Selanjutnya, kita akan mencari tahu apa itu terkait dengan persekongkolan tender.
Nah, persengkongkolan tender adalah suatu perbuatan pelaku usaha lain untuk menguasai pasar dengan cara mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan timbulnya persaingan usaha yang tidak sehat. Nah, pada dasarnya pelaksanaan tender haruslah dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip, yaitu yang pertama yaitu efisien. Efisien artinya pengadaan barang atau jasa menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran. Yang kedua, efektif. Artinya pengadaan barang atau jasa harus sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, terbuka dan bersaing. Artinya pengadaan barang atau jasa harus terbuka untuk pelaku usaha dan melalui persaingan yang sehat. Yang keempat adalah transparan, artinya semua ketentuan ataupun informasi terkait pengadaan barang atau jasa sifatnya terbuka untuk luas ataupun untuk umum. Yang kelima, adil dan tidak diskriminatif, artinya memberikan kesempatan yang sama untuk para pelaku usaha lainnya. Dan yang terakhir adalah akuntabel. Nah, persengkongkolan tender ini bentuknya adalah kerjasama terlarang yang dilakukan oleh dua atau lebih pelaku usaha untuk menguasai pasar dengan cara mengatur atau menentukan pemenang tender, sehingga menghambat persaingan yang tidak sehat. Persengkongkolan tender ini pada dasarnya harus memenuhi beberapa unsur. Yang pertama, adanya unsur pelaku usaha, yang kedua unsur bersekongkol, yang ketiga unsur pihak lain, yang keempat unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender, dan yang kelima mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat. Selanjutnya, persengkongkolan tender juga dibagi menjadi tiga. Yang pertama, persengkongkolan horizontal, yaitu kerjasama yang dilakukan oleh para penawar tender. Yang kedua, persengkongkolan vertikal, yaitu kerjasama yang dilakukan antara penawar dengan panitia pelaksana tender. Dan yang terakhir adalah persengkongkolan horizontal dan vertikal, yaitu persengkongkolan antara panitia tender atau panitia lelang atau penyedia barang atau jasa dengan pelaku usaha. Nah, untuk menangani persengkongkolan tender ini maka dilakukan atau dapat dilakukan melalui penanganan perkara sebagaimana diatur dalam PKPU nomor 2 tahun 2023 yang terdiri dari beberapa tahapan. Yang pertama, adanya laporan dan atau inisiatif KPPU, yang mana setiap orang atau perorangan, masyarakat, pelaku usaha atau dalam artian ini badan usaha atau inisiatif komisi yang mengetahui telah terjadi atau patut diduga terjadi pelanggaran dapat melapor kepada komisi. Yang kedua adalah tahap penyelidikan. Serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh investigator penyelidikan untuk mendapatkan bukti yang cukup dengan cara memeriksa lebih lanjut laporan hasil klarifikasi dan hasil penelitian. Keterangan yang diperoleh selanjutnya dibuat dalam laporan hasil penyelidikan. Selanjutnya adalah tahap pemeriksaan pendahuluan. Dalam tahap pemeriksaan pendahuluan untuk menentukan atau mengambil putusan berupa adanya pelanggaran undang-undang, tidak adanya pelanggaran atau menolak laporan dugaan pelanggaran. Yang keempat adalah pemeriksaan lanjutan. Nah, pemeriksaan lanjutan adalah kegiatan pemeriksaan terhadap saksi, ahli, terlapor, alat bukti, surat ataupun dokumen, dan penyampaian simpulan hasil persidangan oleh terlapor dan investigator penuntutan. Yang kelima adalah musyawarah majelis komisi. Nah, dalam hal ini, majelis komisi akan menganalisis, menyimpulkan, dan memutuskan perkara berdasarkan alat bukti yang cukup tentang terjadi atau tidak terjadi pelanggaran undang-undang. Selanjutnya adalah putusan. Nah, putusan disampaikan selambatnya 14 hari setelah dibacakan, dan dalam hal ini terlapor menolak atau tidak diketahuinya alamatnya, maka putusan diumumkan dalam website KPPU. Yang terakhir adalah eksekusi dan monitoring putusan. Dalam hal terlapor tidak melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka komisi menyerahkan untuk penetapan eksekusi kepada pengadilan negeri. Namun, jika dalam hal ini pihak yang melakukan persengkongkolan tender atau dalam hal ini adalah terlapor tidak menerima putusan majelis komisi, maka dapat mengajukan keberatan pada pengadilan niaga dan atau kasasi pada Mahkamah Agung. Nah, poin yang kedua, kita akan menjelaskan mengenai bagaimana mekanisme penerapan perubahan perilaku dalam perkara persengkongkolan tender menurut PKPU nomor 2 tahun 2023.
Pelaku usaha yang secara sengaja atau tanpa pengetahuan yang cukup terkait dengan tindakan pelanggaran yang dilakukan dapat diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri. Selanjutnya disebut sebagai perubahan perilaku. Perubahan perilaku dimaksud dapat dilakukan dengan membatalkan perjanjian dan atau menghentikan kegiatan yang diduga melanggar dan atau membayar kerugian akibat dari pelanggaran yang dilakukan tersebut. Upaya perubahan perilaku diterapkan pada tahap penyelidikan atau pemeriksaan pendahuluan. Nah, dasar hukum dari pemberian perubahan perilaku ini tertuang dalam pasal 81 sampai pasal 93 PKPU nomor 2 tahun 2023. Nah, namun Majelis Komisi dalam memberikan perubahan perilaku harus mempertimbangkan beberapa hal. Yang pertama, jenis dan karakteristik pelanggaran. Yang kedua, jangka waktu pelanggaran. Yang ketiga, kerugian yang diakibatkan dari pelanggaran. Yang keempat, komitmen terlapor dalam pernyataan perubahan perilaku. Dan yang kelima atau yang terakhir, bukti-bukti yang mendukung pernyataan perubahan perilaku yang diajukan oleh tender. Nah, pelaku usaha kemudian membuat komitmen perubahan perilaku yang selanjutnya termuat dalam Fakta Integritas Perubahan Perilaku. Namun, dalam pembuatan Akta Integritas Perubahan Perilaku haruslah memuat beberapa hal diantaranya. Yang pertama, pernyataan terlapor mengakui dan menerima laporan dugaan pelanggaran, pernyataan terlapor untuk tidak melakukan perilaku anti persaingan sebagaimana tertuang dalam laporan dugaan pelanggaran, pernyataan terlapor untuk melaporkan pelaksanaan Fakta Integritas Perubahan Perilaku dan tanda tangan terlapor. Namun, apabila terlapor tidak menerima kesempatan untuk melakukan perubahan perilaku atau melanggar fakta integritas, maka perkara akan dilanjutkan ke tahap pemeriksaan lanjutan. Selanjutnya, dalam PKPU nomor 2 tahun 2023 terdapat perubahan terhadap PKPU nomor 1 tahun 2019 yang pada pokoknya menyatakan bahwa penerapan perubahan perilaku hanya dapat diajukan terhadap pelanggaran selain pasal 5 yaitu penetapan harga, pasal 9 yaitu pembagian wilayah, pasal 11 yaitu kartel, pasal 22 yaitu persengkokolan tender, dan pasal 29 yaitu keterlambatan notifikasi sesuai keterlambatan notifikasi. Dengan demikian, bagi para pelaku persengkokolan tender pada pasal 22 sejak berlakunya PKPU nomor 2 tahun 2023 ini, maka pelaku usaha tidak diberikan upaya perbaikan perilaku melalui fakta integritas baik dalam tahap penyelidikan maupun pemeriksaan lanjutan. Pemeriksaan pendahuluan. Nah, oleh karena itu, penegakan hukum oleh KPPU dalam pelanggaran persekongkolan tender dilakukan melalui penyelidikan dan pemeriksaan cepat tanpa menggunakan upaya perubahan perilaku. Hal ini berbeda dengan PKPU nomor 1 tahun 2019 yang memperbolehkan perubahan perilaku dalam persekongkolan tender. Demikianlah pemaparan tentang makalah saya yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan dalam pemaparan, saya memohon maaf dan sekian, terima kasih.